Nah, saya sampaikan molecular modeling atau pemodelan molekul yang menuntun kita pada pembicaraan pertama sudah menjelaskan bagaimana kita memerlukan single compound, strukturnya seperti apa untuk dapat melakukan simulasi. Nah, oke. Mungkin awal saya sampaikan dulu karena saya diundang sebagai ketua senior HKI. Kenapa senior? Ya karena umurnya paling senior gitu ya. Yang utama adalah ketua umumnya sekarang tahun ini Pak Muhammad Rafi dari IPB. Kemudian saya jadi ketua senior dan yang terpilih terakhir itu Pak Hamzah Fansuri. Jadi kami bertiga inilah yang bekerja untuk HKI. Ini memang kita sepakati bahwa ini menjadi topik yang pimpinan bertiga inilah yang bukan mengendalikan sebenarnya, menyambung keinginan teman-teman para kimiawan se-Indonesia. Saya kira homepage-nya bisa dicek, search aja pada Himpunan Kimia Indonesia, akan muncul ke situ. Kemudian tahun ini sebenarnya kita ingin melakukan bulan Agustus, merencanakan International Conference of the Indonesian Chemical Society di Lombok, tapi karena belum memungkinkan, maka kita mundurkan 1 tahun, ya, sehingga mungkin numpuk ya tahun depan, tapi insya Allah nanti ada kemungkinan untuk bisa kita selenggarakan seminar-seminar daring sepanjang ini. Kongres HKI, mungkin kalau teman-teman kimiawan itu juga akan dilakukan bersamaan biasanya dengan conference, dan untuk memfasilitasi teman-teman yang sedang penelitian, kami juga punya jurnal ya, Journal of Indonesian Chemical Society. Sekarang sudah terbitan ketiga, jadi ini rencananya mau kita akreditasi setelah terbitan keempat. Nah, monggo Jogja banget ya, ini karena nggak terasa sedang di Maluku ini, jadi terasanya di Jogja. Silakan memanfaatkan fasilitas yang mari kita besarkan bareng-bareng tentang jurnal ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini sebenarnya yang ingin kami sampaikan. Jadi saya kira saya tadi sudah bersyukur bahwa ini sudah dijelaskan secara umum di depan. Jadi prinsip adalah kalau orang mau memodelkan, maka tentu saja molecular modeling, namanya juga molekul, jadi memang strukturnya sudah harus dapat diperoleh secara pasti. Oleh karena itulah teman-teman sintesis misalnya atau natural product mengisolasi senyawa, pastilah diteruskan dengan elusidasi struktur. Karena selalu ada ya analisis SAR, ya, di structure and ada activity, mungkin hubungan khusus ya antara struktur dan aktivitas atau sifat secara umum itu akan mengharuskan kita memiliki struktur senyawa yang sudah pasti. Dari situlah kalau topik hari ini adalah bagaimana memanfaatkan senyawa-senyawa hasil alam, ya maka kita ya tetap memulai dari isolasi. Siapa yang mengerjakan tentu saja tidak saya, ya, dari teman-teman yang memang bekerja di natural product, mengisolasi, mengelusidasi struktur dan lain-lain. Jadi masing-masing kita punya pekerjaan, punya tugas masing-masing. Ini memberikan gambaran bahwa di molecular modeling kita memang harus bermula dari satu senyawa dengan struktur yang sangat jelas. Ya. Kemudian, virus corona tadi sudah disampaikan. Ini kalau kita cerita memang bukan satu-satunya ya. 2002 sudah ada, kemudian 2012 kita kena dunia lah katakan itu harus mengatasi MERS. Kemudian 2019 ya, tahun-tahun kita. Ini saya bukan berarti terus bersyukur ada wabah ini, bukan. Tetapi setiap ada kejadian kita selalu mendapatkan manfaat di balik itu.
Saya orang Jogja, itu dekat dengan Merapi, saya selalu cerita. Maka ketika Merapi meletus, itu sebuah berkah. Berapa truk pasir yang sampai sekarang juga belum habis dimanfaatkan. Nah, misalnya, begitu juga hari ini mungkin saya nggak menyapa Pak Seli, nggak menyapa Pak Male kalau tidak ada ini. Jadi kita malah bisa berkomunikasi ya untuk itu. Tapi dalam rangka untuk mengatasi hal-hal semacam itu. Nah, teman-teman tadi sudah dijelaskan protein apa yang berkembang, malah disarankan beberapa protein yang memang bertanggung jawab terhadap virus corona yang bisa menjadi wabah itu. Nah, tapi kita sebenarnya di molecular modeling itu kalau dibilang, kalau saya selalu menceritakan ini gampang. Yang isolasi teman-teman natural product, ya, pemisahan. Kemudian yang ngurus, yang ngurus bagaimana bentuk proteinnya sudah ada sendiri. Orang kristalografi bekerja di situ dan lain-lain. Nah, kita di depan komputer nih membuat simulasi molecular modelingnya, gitu. Ya, saya kira ini pengetahuan umum aja, sudah banyak beberapa ya hasil kajian yang cepat, semua orang ngeruyuk ya, kalau orang bilang semua ahli masing-masing bidang itu berkontribusi terhadap apa yang menjadi masalah kita semua. Ya. Ada kloroquine dan sebagainya ya. Kemudian mendapatkan yang obat dulu untuk influenza sekarang dipakai ini dan seterusnya. Itu masing-masing teman-teman kedokteran dulu teriak-teriak ya, teman-teman nggak pakai, teman di luar kalau pergi nggak pakai masker dan sebagainya, karena yang akhirnya yang digaris depan memang dokter-dokter yang mengharuskan. Nah, mari kita bareng-bareng, nggak mungkin itu diselesaikan secara sendiri-sendiri. Nah, saya sampaikan bahwa di UGM ada salah satu program yang tahun ini sudah declare di awal tahun. Kami adalah salah satu tim yang bekerja di modeling, bagian dari program penelitian memandatkan untuk mitigasi penanganan pandemi. Jadi memang harus gerak cepat. Gitu. Ini kalau teman-teman lihat, saya dari MIPA, 2 orang, atas dan bawah. Ya, kemudian yang di tengah-tengah itu Fakultas Pertanian dan Biologi. Ini menunjukkan bahwa ini multidisiplin. Begitu. Nah, ini yang dikerjakan oleh teman-teman biologi. Saya kira flora fauna Indonesia sangat kaya dan hebat. Memang Tuhan membuatnya adalah senyawa aktif yang menjadi obat. Potensi menjadi obat itu jumlahnya kecil. Diisolasi juga hati-hati, dan itulah menjadi ide bahwa untuk disintesis secara besar-besaran kalau memang itu memberikan aktivitas ya. Nggak ada kok senyawa, oh ini obat flu, wah, langsung satu buah dimakan terus sembuh flu-nya, nggak ada. Pasti jumlahnya sedikit dan itu kebesaran Tuhan saya kira. Oke, ini kalau flora fauna Indonesia memang bisa saja ada di tanaman, ya, buah-buahan, sayuran ya. Kemudian bisa saja tanaman perindang dan sebagainya, itu semuanya bisa. Saya kira dulu nggak pernah saya di Banyuwangi, dari Banyuwangi itu manggis kalau begitu selesai ya itu dibuang. Sekarang kulitnya nggak ada sama sekali itu di jalanan, karena semuanya di ekstrak dan lain-lain. Menjadi ini saya kira sesuatu yang mungkin teman-teman di Maluku sudah sangat biasa mengerjakan itu. Kita teman-teman biologi mengeksplorasi 142 family flora Indonesia, kemudian membuat peta, gitulah, statistik sebenarnya yang dikerjakan. Kemudian yang paling banyak gitu, yang misalnya di jahe. Kalau Pak Male pernah ke Jogja ya, jadi kalau ada minuman yang sangat khas di Jogja, itu namanya itu sebenarnya dari nggak enak namanya ya, karena wuh itu artinya sampah ya, tapi wedang wuh itu dari rempah sebenarnya yang dikumpulkan, itu enak banget ya. Itu sebenarnya kalau kita lihat ya itu sudah ada macam-macam senyawa aktif yang ada di dalamnya, tapi tentu saja tadi saya sampaikan bahwa ini merupakan campuran, mana yang aktif, mana yang bersinergi, itu ada di dalam ramuan itu.
Tapi sebagai ilmuwan ya kita justru kepengen lihat di antara senyawa-senyawa aktif yang ada di dalam kata jangan wedang woh itu apa sebenarnya, supaya kita bisa lebih spesifik seperti obat hasil sintesis. Ya, ini hanya salah satu contoh aja, mungkin nggak kelihatan ini sebagai garis adalah senyawa-senyawa, karena memang pesanan kami orang kimia cerita kita harus sampai pada senyawa, ya. Nama senyawa, kemudian strukturnya kita tentukan. Ya. Oke, ini salah satu contoh temuan aja ya, dari macam-macam. Mungkin kita dulu pernah ngomongin jarak ya, sekarang sudah agak lupa lagi. Kita itu orang Indonesia itu sering sekali ingat dan sering kali melupakan. Nah, itu ya, programnya bisa ganti-ganti. Ya, ini lupa ini sudah banyak dilakukan dan di dalamnya ternyata ada senyawa-senyawa yang bisa kita manfaatkan. Gitu. Kemudian ini contoh yang lain. Nah, slide ini menceritakan bahwa kita akhirnya bisa sampai atau harus sampai pada bentuk strukturnya. Ya, inilah pesanan orang molecular modeling. Kita tidak bisa ini Pak, ini satu ekstrak terus ini keren loh Pak, ini bisa untuk mengobati COVID-19 gitu. Kita pikir, oh ya 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 ya, harus kita pisah-pisah dulu ya, dan sebagainya. Itu pertanyaan selalu kalau ada pertanyaan, karena orang modeling ya memang betul-betul senyawa model yang harus dimunculkan ya. Ini strukturnya aneh-aneh kayak gini ya, kita nikmati aja karena memang strukturnya semacam itu tuh semakin menarik. Kalau nanti di docking tuh kira-kira strukturnya akan tetap seperti itu, seperti sedia kala kalau dia belum masuk ke dalam tubuh atau membentuk apa, mengubah diri konformasinya itu. Ya. Ya, jadi kalau di Indonesia herbal ini mengandung multikomponen, ya, triterpenoid, quercetin itu golongannya, kurkumin itu ada kurkuminoidnya juga banyak. Maka kita harus tadi sudah diajarkan juga sebenarnya masing-masing senyawa itu punya aktivitas atau punya mekanisme hambatan masing-masing. Bisa saja misalnya menaikkan sistem imunitas. Jadi bukan pada menyerang atau mengatasi virusnya, tetapi imunitas kita yang dinaikkan. Sehingga virus tidak akan memberikan efek. Atau memang di dalamnya, ini kalau teman-teman lihat struktur yang saya contohkan, itu fenolik semua. Bahkan tidak hanya satu fenolnya. Jadi itu potensi sebagai antioksidan. Jadi kita secara cepat dapat menghipotesiskan ya, menghipotesiskan sistem atau mekanisme hambatan yang disebabkan oleh obat yang akan kita coba.